Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami untuk membaca tapi juga memahaminya dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tema kita pada hari ini, The Joys of Pain, atau kebahagiaan di balik rasa sakit atau penderitaan. Bicara tentang penderitaan, tentu bukanlah hal yang baru kita dengar, tapi lebih cenderung kita biasa mendengarkan tentang penderitaan. Media sosial, televisi, radio, bahkan koran di mana-mana udah biasa menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia ini. Nah, apakah ada yang begitu senang dengan penderitaan? Kebanyakan, umumnya kita manusia tidak ada yang suka yang namanya penderitaan. Kalau bisa semuanya berjalan dengan lancar tanpa masalah. Atau adakah saudara yang berpikir atau menginginkan ya gimana supaya seandainya atau aku menginginkan pekerjaanku aku sakit-sakitan lah, aku setiap bulan kalau bisa aku sakit-sakitan, atau kalau bisa pekerjaanku nggak lancar, atau studiku bermasalah, atau keuanganku uangku kurang gitu ya kan, yang menes-menes, yang menderita. Apakah ada yang menginginkan? Tentu tidak. Itu terlihat ketika misalnya apa yang kamu inginkan, apa yang perlu doakan? Ya doakan sehat-sehat, rezekinya lancar, pekerjaannya lancar, studinya lancar, semua kalau bisa tidak ada masalah. Artinya semua orang tidak menginginkan yang namanya penderitaan. Masalahnya kita selama hidup di dunia tidak mungkin kita tidak mengalami yang namanya penderitaan. Apa itu? Sakit penyakit, bencana alam, kehilangan pekerjaan, usaha yang sepi, keadaan-keadaan yang lain bagi kita tidak menyenangkan, karena jelas bahwa penderitaan itu adalah suatu keadaan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, yang mendatangkan duka cita, ya kan? Tidak ada yang menginginkannya, tetapi kalau kita mengalaminya maka kita harus menjalaninya dengan benar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allah. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Teks firman Tuhan yang kedua adalah 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Daud dalam Mazmur pasal 13 jelas bahwa dia mengalami yang namanya penderitaan, sukar, dikejar-kejar musuh. Padahal dia adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Tapi ternyata walaupun dia raja yang diurapi oleh Tuhan, dia pun mengalami yang namanya penderitaan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Daud saja mengalami penderitaan, apalagi kita ya kan? Tapi bukan itu aja, Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan, apalagi kita. Jadi di sini poin pentingnya adalah yang pertama, kita perlu menyadari dengan benar bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya penderitaan.
Bukan berarti dari lahir sampai mati menderita ya, tetapi ada masa-masa tertentu penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penderitaan. Ada orang mengatakan penderitaan itu ada yang ringan, ada yang berat. Benarkah demikian? Kalau menurut saya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menemuinya. Jadi yang pertama, pencobaan itu adalah hal yang pasti kita akan jumpai dalam hidup kita. Yang kedua, firman Allah jelas katakan bahwa pencobaan atau penderitaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Artinya, ada porsi kita masing-masing. Saya tidak bisa bilang, oh Sofi, penderitaanmu itu tidak seberapa dibanding penderitaan saya. Tidak bisa. Sofi tidak bisa mengatakan kepada si Tia, penderitaanmu itu nggak seberapa, tuh penderitaanmu itu lebih berat. Karena apa? Penderitaan setiap orang dengan porsinya masing-masing. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa pencobaan atau tes atau ujian, kesulitan, penderitaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Artinya dia memberikannya, mengizinkan sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi kalau misalnya yang satu kelihatannya lebih berat, lalu kita orang menganggap oh kamu pun belum seberapa, itu pun nggak bisa. Kenapa? Bagi Tuhan, dalam pandangan Tuhan dia sanggup untuk menjalaninya. Dia seharusnya sanggup untuk menjalaninya. Kenapa? Tuhan tahu. Tuhan memberikan dengan porsi yang masing-masing. Yang ketiga, kenapa kita perlu atau kenapa penderitaan itu yang terjadi? Ketika Allah menciptakan dunia ini dikatakan keadaan itu baik, tidak ada penderitaan di situ. Kejadian 1 ayat 31. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai 19, di situ dikatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa maka pertentangan, kesakitan, kebinasaan bahkan maut itu menjadi bagian daripada manusia. Maka kalau dikatakan bahwa mengapa kita mengalami penderitaan selama saudara dan saya hidup dalam dunia ini masih ada mendekati dalam ini, maka penderitaan itu menjadi suatu bagian yang real dalam kehidupan kita, akan kita hadapi, akan kita temukan. Yang kedua, penderitaan itu bisa saja terjadi karena kebodohan diri sendiri atau kesalahan diri sendiri. Yang ketiga, penderitaan itu bisa saja terjadi karena memang Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Melalui kita ada orang yang ditolong karena keadaan kita pernah ngalamin seperti itu, kita bisa menjadi kesaksian, kita bisa menolong orang yang mengalami keadaan yang sama. Yang terakhir adalah penderitaan kita terjadi karena iman kita. Karena percaya kepada Tuhan maka kita mengalami penderitaan. Di 1 ayat 9 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita orang yang mengasihi orang di dalam Tuhan, pahamilah bahwa ketika kita di dalam Kristus, maka seperti itulah kondisinya. Jadi ketika saudara mengalami yang namanya penderitaan, ada orang sebelum mengalami penderitaan, dia tidak peduli. Dia hidupnya menyimpang dari maunya Tuhan, sehingga dikatakan misalnya dalam Mazmur 119 ayat 67 dikatakan, sebelum aku tertindas aku menyimpang. Sebelum aku tertindas aku menyimpang. Itulah yang terjadi dengan kebanyakan orang. Sebelum mereka mengalami namanya penderitaan, hidup tidak peduli dengan Tuhan, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ketika mengalami penderitaan, maka mereka mulai belajar, mulai bertobat, ya kan? Mazmur 116 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Artinya apa? Ternyata ketika orang mengalami penderitaan, misalnya ketika orang mengalami sakit, ternyata aku sakit ini baru aku tahu rupanya aku perlu ini, aku selama ini tidak peduli dengan Tuhan, aku kurang peduli dengan kesehatan. Tertindas itu penderitaan itu baik bagiku. Yang ketiga adalah ketika orang mengalami penderitaan, maka penting untuk dia mengetahui apa maksud Tuhan bagi dia dan juga bagi hidup orang lain. Penting sekali. Oh, aku mengalami ini,
penting bagiku apa dan bagi orang lain apa. Dan dia mencari tahu apa solusinya. Oh, jangan salah. Banyak orang ketika mengalami penderitaan, lalu dia membuat keputusan-keputusan sendiri. Artinya, gak usah berdoa, gak usah. Kelamaan berdoa, gak ada jawabannya. Pergi aja ke sini, pergi aja ke situ. Untuk mendapatkan solusi yang cepat. Nah, hal yang menarik setelah kesusahan itu atau setelah penderitaan itu, maka biasanya orang jadinya sadar, berubah. Oh, dia sadar, dia berubah dari hidupnya. Yang dulunya tidak peduli, sekarang jadi peduli. Makanya di dalam Mazmur 19 ayat 67 itu dikatakan begini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Tetapi supaya aku belajar ketetapan. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ketika kita mengalami atau diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, maka penting untuk kita tahu posisiku ini di mana. Apakah aku milik Kristus? Apakah aku milik Kristus atau aku di luar Kristus? Apakah aku orang yang mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah penderitaan status kita itu penting? Kenapa? Ketika kita tahu bahwa orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka itu akan menolong kita untuk menyikapi kondisi kita dengan benar. Karena firman Tuhan kata, kita akan mudah untuk percaya firman Tuhan karena firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan kehendak. Artinya apa? Yang pertama, gak mungkin itu melebihi kekuatan kita. Yang kedua, pasti Tuhan ada di situ. Tidak akan dibiarkannya kamu sendirian. Tuhan ada di situ dan dia akan menolongmu. Dia akan memakai keadaan itu menjadi berkat buatmu, menjadi kesenangan, menjadi sukacita buatmu. Ini sulit dipahami jika kita tidak di dalam Tuhan. Ketika orang di dalam Tuhan, dia akan tahu, oh, aku mengalami ini dan aku bisa menjadi kemuliaan. Maka yang di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 itu bisa nyata sekali bagi dia. Artinya apa? Dia akan bergembira dalam keadaan itu karena apa? Itu menjadi dia tahu bahwa itu menjadi suatu proses di mana, suatu alat di mana Tuhan pakai itu menjadi pemurnian bagi dirinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 dan juga 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 ini, itu ada dua hal yang sama di situ, yaitu istilah pencobaan dan ujian. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 itu dikatakan pencobaan itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menguji, untuk meneliti, untuk membuktikan kemurnian atau integritas seseorang. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 itu, di situ ujian itu dipakai istilah yang sama dalam Yakobus 1 ayat 2, yaitu ujian itu adalah apa? Untuk memurnikan iman kita. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan memurnikannya seperti memurnikan emas. Itu untuk memurnikan emas itu perlu proses pemanasan yang tinggi, tingkat panas yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar murni, emas yang murni. Saudara, kita ini bukan orang-orang gampangan, bukan anak-anak gampangan. Maka penting untuk kita mengerti ini. Dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi sebaiknya jika memang kita menderita bukan karena kita cari-cari penderitaan itu, bukan karena kesalahan kita, tetapi memang karena kita sudah ada di dalam Kristus. Nah saudara, jika saat ini saudara menderita karena kesalahan, maka bertobatlah, datang kembali kepada Tuhan. Ketika saudara menderita dan saudara mendapati bahwa aku sudah sungguh-sungguh tapi tahu aku menderita, maka bersukacita karena apa? Ada tujuannya. Kita memuji Tuhan karena penderitaan yang kita alami ada upahnya. Artinya orang yang di dalam Tuhan ketika dia menderita, maka ada hasil yang akan nampak. Kalau di firman Tuhan dikatakan ada mahkota yang akan diterimanya. Itu kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 12. Makanya penting untuk kita itu menjaga hidup kita, menjaga diri kita supaya ketika kita mengalami pencobaan jangan kita berbuat salah, bertindak salah di situ. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, mari kita bersukacita untuk apa yang kita alami masing-masing. Kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, kesulitan, maka bersukacitalah untuk itu, syukurlah untuk itu. Penderitaan bukan berarti saudara lebih rohani. Ingat ya, orang yang mengalami penderitaan bukan berarti dia lebih rohani dari orang yang sedang tidak mengalami penderitaan. Maka jangan cari-cari penderitaan supaya kelihatan rohani, tidak. Tapi setiap orang yang sedang mengalami penderitaan, baiklah dia hidup, dia menjalaninya dengan pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga seperti pemazmur Daud katakan, hatiku bersorak-sorak karena Allah penyelamatku. Walaupun dia masih dalam penderitaan, walaupun dia bertanya, Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Tapi akhirnya dia katakan, hatiku bersorak-sorak karena Allah penyelamat. Pada akhirnya kita katakan, bergembiralah, menganggap itu semua sebagai kebahagiaan karena ada Tuhan. Dan saudara, jika saudara kekurangan hikmat untuk memahami keadaan sekarang yang menderita, atau orang lain yang mungkin saudara ingat, dia menderita dan tampaknya kurang hikmat, kurang mampu dia mengerti itu, maka dikatakan Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, mintalah kepada Tuhan karena Dia Allah yang memberikan tanpa menghitung-hitung. Artinya Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar, memberikan pengertian kita untuk memahami keadaan kita. Memang tidak semua hal dibukakan. Itulah kenapa kadang penderitaannya panjang dan kita tidak mengerti sampai berapa lama, tetapi Tuhan berjanji untuk bersama menyertai. Tuhan mengatakan tidak akan melebihi kekuatan, maka percayalah bahwa ada endingnya, ada batasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan disampaikan sampai di sini, maka marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, mempercayai bahwa Dia Allah ada di dalam hidup kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan, mengenali setiap keadaan kami dengan benar dan mengimani bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap persoalan kami, dalam setiap kesulitan kami, dan mempercayai bahwa tidak ada apapun yang terjadi yang melebihi kekuatan kami. Dan Tuhan berjanji memberi kekuatan, hikmat, dan jalan keluar bagi kami, dan juga iman untuk menjalaninya. Dan juga biarlah Tuhan kami melakukannya, menjalaninya dengan percaya kepada Tuhan. Tolong untuk semua saudara-saudaraku, supaya mereka semua dikuatkan, disegarkan kembali, dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa.